berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pecinta militer dimanapun Anda berada. Ada kabar baik dan kabar gembira nih dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Nah, kebetulan di sini saya sedang bersama Dandim 1628 Sumbawa Barat, Bapak Letkol Infantri Andri Karsa, Esos Mhan. Gimana kabar? Ya, alhamdulillah, kabar baik Bang Danang. Woi, mantap luar biasa Pak Dandim, ini tetap sehat. Dari badan sudah vulgar sehat Pak ya? Betul. Siap. Nah, gini Pak Dandim, kebetulan ini kan ada pembukaan ini perekrutan untuk calon tamtama TNI Angkatan Darat di tahun 2025 ini yang tidak memungut biaya, yang tidak memakai biaya kemudian ya. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa disampaikan kemudian terkait hal ini, izin. Baik, terima kasih Bang Danang. Betul sekali apa yang disampaikan Bang Danang itu bahwa untuk khususnya TNI Angkatan Darat dalam kegiatan rekrutmen ataupun seleksi prajurit TNI Angkatan Darat itu diantaranya ada prajurit PK Tamtama PK, kemudian prajurit Bintara PK atau Bintara Prajurit Karir, kemudian juga Perwira PK. Jadi di TNI Angkatan Darat ini ada 3 golongan kepangkatan, mulai dari Tamtama, kemudian Bintara, dan Perwira. Nah, untuk tahun ini dimulai dengan rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat Tamtama Prajurit Karir tahun anggaran 2025 gelombang pertama. Gelombang pertama. Karena untuk khususnya Tamtama ini nanti akan ada rekrutmen yang gelombang kedua. Nah, gelombang pertama ini sudah berlangsung. Pendaftarannya berakhir di tanggal 29 Januari 2025. Nah, untuk seleksinya ada beberapa seleksi untuk rekrutmen ini, diantaranya ada kesemaptaan jasmani, kemudian ada seleksi psikologi, ada seleksi akademis, kemudian seleksi kesehatan. Nah, untuk tahun 2025 ini syarat tinggi badan sudah ada pengurangan tinggi, yang awalnya syarat 163 cm itu sudah berubah menjadi 160 cm. Oh, 160 cm. Jadi peluangnya saat ini memang ya sudah banyak. Makanya saya mengharapkan khususnya pemuda, anak-anak kita yang tamatan SMA itu punya kemauan untuk masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Oh, siap. Berarti ini nanti komandan untuk perekrutan anggota nih, calon anggota ini apakah nanti ini hanya di skup daerah KSB saja atau misalnya ada dari daerah luar tapi yang berdomisili sudah menetap di KSB bisa juga untuk mengikuti pendaftaran calon? Ya, untuk pendaftarannya memang berdasarkan KTP, kemudian juga menggunakan kartu BPJS. Biasanya yang untuk mendaftar itu domisilinya sudah lama di tempat dia berasal. Contohnya mungkin di sini berdasarkan kalau KTP itu kan pada saat umur 17 tahun ya Bang ya, tapi kan ada di kartu keluarga. Nah itu yang penting masuk dalam kartu keluarga, itu domisilinya paling tidak 2-3 tahun. 2-3 tahun. Dimanapun bisa, di Kodim di Sumbawa Barat bisa, di tempat-tempat pendaftaran lain di Kodim-Kodim di wilayah Nusa Tenggara Barat juga bisa. Jadi syaratnya masuk ke dalam kartu keluarga itu. Untuk peserta calon ini komandan, apakah itu akan digabungkan dari wanita dan pria atau hanya pria saja untuk pencalonan sekarang? Baik, untuk khusus ini rekrutmen Tamtama Prajurit Karir itu rata-rata hanya laki-laki. Hanya laki-laki. Nah, kalau untuk yang dari perempuan nanti ada rekrutmen dari Bintara Prajurit Karir. Nah, untuk Bintara ini ada 2 untuk laki-lakinya, kemudian yang perempuannya itu biasanya seleksi KOWAT itu, Korps Wanita Angkatan Darat. Nah, setelah itu kemudian
Untuk pelatihannya setelah calon ini diterima, untuk pelatihannya itu nanti di mana itu Komandan? Apakah di Kodim langsung atau Kodim ini hanya sebagai ibaratnya penjaring lah untuk mencari, atau memang ditempatkan untuk pendidikan di Kodim atau di mana Komandan? Baik. Jadi setelah nanti mereka mendaftarkan diri untuk pendidikannya itu memang akan dilaksanakan di Resimen Induk Kodam. Itu adanya di Denpasar, Bali. Jadi setelah diseleksi baik tingkat daerah dan tingkat pusat melewati itu semua dan lulus dan lolos masuk akan dididik di Rindam 9 Udayana. Jadi memang Kodim-Kodim ini menjaring pemuda-pemuda yang berminat untuk bergabung dengan TNI Angkatan Darat. Khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat ini saya melihat memang masih jarang, masih dibilang jarang. Putra daerah dari Sumbawa Barat itu masih kurang. Karena mungkin pengaruh dari pekerjaan lain seperti di sini ada pekerjaan tambang jadi minat mereka sudah beralih. Tapi nanti kami akan berupaya, ada kesempatan kami akan melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah SMA, Bang. Siap. Supaya mereka dapat informasi ini, bagaimana menjadi seorang prajurit. Baik nanti pada saat rekrutmen Tamtama, Bintara, bahkan perwira juga. Nah, terkait untuk ininya kemudian persyaratannya yang ingin mendaftar ini, anggota-anggota yang ingin mendaftarkan diri sebagai Tamtama ini, kemudian kira-kira apa saja yang harus dipenuhi sebagai persyaratannya kemudian? Baik. Dulu masih zaman saya mendaftar itu kita memang daftar jurid. Baik nanti pada saat rekrutmen Tamtama, Bintara, bahkan perwira juga. Nah, terkait untuk ininya kemudian persyaratannya yang ingin mendaftar ini, anggota-anggota yang ingin mendaftarkan diri sebagai Tamtama ini, kemudian kira-kira apa saja yang harus dipenuhi sebagai persyaratannya kemudian? Baik. Dulu masih zaman saya mendaftar itu kita memang daftar sendiri, datang langsung ke kantor ajudan jenderal, kantor ajen. Waktu itu saya daftar di Ajen Korem. Nah sekarang sudah dipermudah dapat mendaftar melalui websitenya rekrutmen TNI Mil AD. Jadi bisa untuk calon prajurit ini bisa mendaftar melalui link tersebut. Jadi di link tersebut sudah tertera semua? Sudah tertera semua. Baik dari persyaratannya sampai macam-macam lah untuk... Betul Bang, betul. Siap. Jadi itu pas pendaftar itu karena apalagi melalui online tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Siap. Kalau mungkin ada persyaratan mungkin terkait bahan administrasi itu pun paling biaya yang dikeluarkan untuk fotokopi, untuk memperbanyak atau mungkin mereka registrasi ataupun legalisir ke sekolah bekas sekolahnya untuk melegalisir ijazah atau apa itu paling biaya itu saja. Kalau untuk biaya khusus untuk mendaftar ini dipatok berapa tidak ada, sama sekali tidak ada. Kalaupun ada itu isu-isu dari oknum-oknum yang mungkin ingin memanfaatkan situasi, Bang. Siap. Nah, ini yang paling penting ini Komandan. Karena banyak sekarang isu-isu yang beredar baik di tingkatan media sosial, Instagram, Facebook. Itu banyak penipuan Komandan yang mengatasnamakan institusi. Nah, harapannya untuk Komandan ini ada penyampaian khusus untuk masyarakat ini Komandan biar lebih inilah istilahnya itu orang-orang ini bisa tidak teriming-iming atau terprovokasi dengan hal semacam itu Komandan. Betul Bang Danang. Jadi memang belakangan ini banyak sekali isu-isu orang penipuan, terutama mengatasnamakan secara langsung Dandim. Siap. Nah. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat, apabila ada hal-hal seperti itu silakan konfirmasi datang ke Kodim. Konfirmasi datang ke Kodim. Begitu pula dengan isu mungkin untuk rekrutmen prajurit ini, jangan percaya omongan orang bilangnya bisa membantu, bisa meloloskan ataupun bisa memasukkan menjadi prajurit, itu bohong. Silakan konfirmasi. Adapun upaya-upayanya bagaimana? Nah, terkait seleksi masalah kesemaptaan jasmani, Kodim pun siap untuk membantu ataupun mendampingi untuk pembinaan fisik, Bang. Contohnya mungkin ada seleksi lari, kemudian push up, pull up, bahkan sit up, akan bisa kita bina di situ. Nanti kita bimbing apa yang akan diseleksi dan dilatih. Harapannya
yang mungkin tadinya anak sekolah itu dengan kondisi tubuhnya mungkin gemuk, dibina di Kodim bisa sesuai, bisa kurus, bisa mengurangi berat badannya. Jadi tidak usah takut datang ke Kodim, silakan sampaikan mungkin Bapak kami mau ikut mendaftar ini, apa yang bisa kami lakukan ya, bina fisik. Kemudian juga bisa dilaksanakan cek kesehatan, mungkin bisa cek ke Asifa, siapa tahu bisa mengetahui lebih awal apa yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dari pihak rumah sakit akan memberikan hasil dari pemeriksaan kesehatan itu, kemudian apa mungkin yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau misalnya gemuk, mengurangi makan, mengurangi lemak, atau yang lain-lain. Kemudian disiapkan juga kemampuan untuk psikologi, tes psikologi, banyak buku bisa dicari, buku untuk belajar tentang psikologi di toko buku ada sambil belajar, kemudian pahami bagaimana psikologi. Nah, jadi terkait ini Komandan, ketika calon peserta ini diterima nanti Komandan, mereka nanti seperti ada latihan renangnya, kemudian kan itu nanti latihan renang itu akan dibentuk kolam di Kodim itu langsung atau nanti latihan renangnya di mana itu nanti kemudian? Ya. Kalau misalnya memang untuk masalah renang, kalau di sini saya baru melihat kolamnya kolam kecil untuk berenang. Siap. Sedangkan untuk tes itu yang setahu saya pelaksananya dilaksanakan renang dasar, hanya menggunakan celana renang untuk khusus pria, kemudian melaksanakan renang kurang lebih 25 meter, menggunakan gaya dada. Nah, itu yang mungkin memang belum tersampaikan ke anak-anak sekolah khususnya SMA di sini, tesnya apa, kurangnya sosialisasi, dan kami akan berupaya nanti tetap melaksanakan sosialisasi sehingga yang ingin mendaftar dan berminat bisa mempersiapkan diri, Bang. Nah, untuk ininya kemudian untuk tes fisiknya kayak lari gitu kemudian, itu memang tesnya itu dia berbentuk dihitung per waktu atau memang secara skala kilometernya kemudian? Saat ini yang berlaku untuk tes kesegaran jasmani khususnya SMAPTA A itu yaitu lari selama 12 menit, Bang. 12 menit. Ya. Lapangan yang digunakan lapangan yang berukuran kesegaran jasmani khususnya SMAPTA A itu yaitu lari selama 12 menit, Bang. 12 menit. Ya. Lapangan yang digunakan lapangan yang berukuran ya. Lapangan yang digunakan lapangan yang berukuran 400 meter. Jadi 400 satu putaran meter. Itu 400 meter. Nah, dari 12 menit ini akan dihitung jauhnya dia berlari. Jadi biasanya anak-anak muda ini ada batasan dan ada tabel penilaiannya. Umurnya berapa, di umur berapa, kemudian kilometer yang dia dapat, jarak yang dia dapat, nah bakal akan diperoleh nilainya itu, Pak. Kemudian nanti untuk kesemaptaan B, yang tadi lari khusus semapta A, ada semapta B itu nanti mulai dari pull up, kemudian ada sit up, push up, kemudian ada lari angka 8, itu kesemaptaan B. Masing-masing akan diambil kalau yang untuk pull up itu jumlahnya berapa dalam waktu 1 menit, kemudian sit up itu dalam waktu 1 menit dapat berapa, push up juga begitu. Nah, untuk lari angka 8 atau shuttle run ini kecepatan, 3 kali shuttle run kemudian mendapatkan waktu yang paling cepat. Nah, nanti ketika anggota ini, calon-calon ini sudah diterima, kemudian mereka akan menjalani pendidikan kan? Kira-kira sampai berapa lama itu pendidikan mereka itu kemudian untuk mereka jalani? Untuk khusus tamtama ini nanti setelah mereka lulus, kemudian mereka akan dididik, dirindam masuk ke sekolah calon tamtama. Nah, sekolah calon tamtama ini menggunakan kurikulumnya pendidikan pertama tamtama, tahap pertama. Jadi seluruh yang berhasil lolos khusus di wilayah jajaran Kodam 9 Udayana akan masuk dididik di Secata dan menggunakan kurikulum pendidikan tamtama, pendidikan pertama tamtama tahap 1. Nah, apabila sudah lulus kurang lebih 5 bulan sampai 6 bulan, mereka akan melanjutkan pendidikan kecabangan. Berdasarkan nanti ada hasil dari psikologi mereka. Jadi terbagi kecabangannya, nanti ada yang masuk ke cabangan infanteri, ada yang masuk kavaleri, ada yang masuk ke artileri, arhanud maupun armet, kemudian ada yang masuk ke kecabangan polisi militer, ada ajudan jenderal. Nah, setelah dibagi berdasarkan kecabangan itu akan masuk
ke lembaga pendidikan kecabangan masing-masing. Nah, khususnya infanteri itu tetap berada di Rindam, tapi masuk ke depo pendidikan dan latihan, masih di Rindam. Nah, kurikulum yang digunakan itu kurikulum pendidikan pertama, tamtama tahap kedua. Untuk kecabangan yang lain, rata-rata itu ada di Bandung, kayak kavaleri untuk lembaga pendidikannya ada di Bandung, pendidikan kecabangannya, kemudian untuk Arhanud juga ada di Bandung, untuk Armed ada di Bandung juga. Nah, untuk yang ada di Jakarta itu khusus pendidikan kesehatan di sana dilaksanakan untuk pendidikan kecabangan. Sekarang kan ini tahap pertama yang buka komandannya. Iya, gelombang pertama. Gelombang pertama komandannya. Nah, untuk gelombang keduanya itu nanti di kapan itu komandan? Di pertengahan tahun atau atau di bulan-bulan berapa gitu? Iya, biasanya di pertengahan tahun, Bang. Pertengahan tahun. Jadi gelombang pertama ini sudah melaksanakan tes, kemudian masuk pendidikan. Nah, tidak lama setelah itu akan dibuka lagi rekrutmen tamtama gelombang kedua. Kemudian nanti di tengah, kurang lebih bulan April, itu akan dibuka lagi rekrutmen untuk Bintara. Tahun kemarin ada perintah penambahan sumber daya manusia. Jadi yang tadinya Bintara prajurit karir itu satu gelombang setiap tahun, tahun kemarin itu sampai dibuka gelombang kedua khusus untuk Bintara. Biasanya rata-rata 1 kali setiap tahun. Nah, khusus tahun kemarin dibukalah Bintara gelombang kedua. Nah, bisa jadi untuk tahun ini akan dibuka lagi Bintara gelombang kedua. Harapannya itu nanti rencana ada pembentukan satuan baru di setiap wilayah provinsi di Indonesia ini, penambahan satuan baru dan dibutuhkan personil yang banyak, sehingga dibukalah untuk kesempatan mendaftar. Jadi peluangnya lebih banyak kalau memang berminat untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Siap. Nah, ini kan sudah jelas semua ini. Betul. Komandan, dari pemaparan Pak Komandan juga sini semua sudah jelas. Nah, sekarang ada enggak himbauan untuk membangkitkan semangat remaja ini, Komandan, untuk kedepannya lebih mencintailah negara ini dengan cara mendaftarkan diri ke TNI untuk membangunkan jiwa-jiwa para pemuda-pemuda ini, Komandan? Betul sekali, Bang. Jadi Kodim berupaya untuk sampai menyampaikan informasi ini sampai ke mereka pemuda yang khususnya masih di kelas 3 SMA. Jadi kami membuat banner bertuliskan untuk masuk menjadi prajurit karir tamtama gelombang pertama. Kami buat banner di Makodim, di Makoramil, kemudian kami akan berkoordinasi dengan Pemda, berupaya untuk sampai menyampaikan informasi ini sampai ke mereka pemuda yang khususnya masih di kelas 3 SMA. Jadi kami membuat banner bertuliskan untuk masuk menjadi prajurit karir tamtama gelombang pertama. Kami buat banner di Makodim, di Makoramil, kemudian kami akan berkoordinasi dengan Pemda juga Kominfo untuk kami tayangkan di Videotron, Bang. Jadi kalau di Videotron saya lihat di Sumbawa Barat ini kan orang bisa melihat semua. Ternyata ada informasi rekrutmen. Karena memang informasi ini ada yang tidak tahu, ada yang tahu. Nah, kami sampaikan. Dan upaya berikutnya kami akan melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah SMA. Khususnya kepada anak-anak kelas 12 ya, Bang ya. Sekarang kelas 12. Nah, jadi akan kami sampaikan, kemudian apa nanti fungsinya menjadi prajurit akan kami sampaikan. Termasuk wawasan kebangsaan, hal-hal yang lain. Kemudian kami akan jaring dan harapannya kalau memang mau mereka kita bina fisiknya silakan datang ke Kodim. Bahkan untuk mendaftar pun kalau tidak tahu secara online akan kita bimbing datang ke Kodim. Tidak dipungut biaya dan gratis itu, Bang. Terima kasih banyak Komandan atas pemaparannya ini. Untuk para pemuda-pemuda khususnya Sumbawa Barat yang ingin mendaftarkan diri sebagai prajurit, silakan datang ke Kodim. Begitu, Komandan. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Komandan atas waktunya. Terima kasih banyak, Bang Danang. Siap. Salam sehat selalu. Sehat selalu, Komandan.